Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Adam Syaputra, Prodi Sistem Informasi 1 semester 6. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat aplikasi dengan Kodular, yaitu pengelolaan data penduduk yang bisa CRUD, create, update, delete, dengan mengintegrasikan Kodular dengan yang namanya itu Airtable sebagai media database-nya. Sedangkan Kodular di sini saya buat sebagai media desain. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke website Kodular. Setelah masuk ke website Kodular, tunggu beberapa menit. Oke, setelah muncul tampilan website Kodular seperti ini, kita create project. Lalu project name sini optional, saya buat itu kelola penduduk sesuai dengan studi kasus yang saya angkat, yaitu kelola data penduduk. Lalu klik next, finish sampai muncul pada screen pertama. Pada screen pertama ini kita langsung ganti title-nya, yaitu data penduduk. Terus kita uncentang scrollable dan show option menu. Oke, setelah itu kita ambil list view, lalu kita drag and drop. List view di sini berfungsi, kita rename dulu, rename. List view di sini berfungsi sebagai menampilkan data yang sudah kita isi atau sudah kita tambahkan pada database yang sudah tersimpan. Data-data tersebut. Untuk properties pada list view, konfigurasinya bisa terlihat di layar. Selanjutnya di sini font size saya minta 18 dan height-nya saya ganti ke 8. 8 saja. Oke, selanjutnya itu kita masukkan circular progress untuk menandakan proses loading-nya. Kita rename terlebih dahulu loading. Oke, setelah itu kita visiblekan LV penduduknya, list view penduduknya, agar tidak nampak dia pada desainernya. Oke, untuk hal ini horizontal dan element vertikal jangan lupa. Selanjutnya kita masuk itu ke database-nya, spreadsheet di sini namanya untuk Airtable-nya, lalu kita ganti namanya itu tb_penduduk, lalu kita rename. Lalu kita masuk ke website Airtable. Tunggu beberapa saat. Setelah muncul, kita di sini memerlukan APK, BSID, dan table name. APK dapat di account. Selanjutnya, scroll ke bawah, lalu copy regenerate APK, dan pastekan di Kodular. Setelah terpaste, kita butuh base ID dan juga table name. Table name dan base ID kita dapatkan di Airtable juga. Kita add a base terlebih dahulu. Add a base. Oke, untuk nama database-nya di sini saya buat base karena basic aja. Base. Untuk table name-nya saya buat itu penduduk dengan P besar. Dan untuk field-nya saya hapus terlebih dahulu di sini karena saya ingin membuat field baru dengan type-nya itu saya tetapkan single line text dan ada juga single select. Untuk ininya base ID-nya kita copy yang ini, lalu kita pastekan. Dan untuk table name-nya di sini penduduk dengan P besar. Oke, kita kembali lagi ke Airtable, lalu kita rename. Di sini untuk sesuai dengan studi kasus saya, biasanya itu field untuk kelola penduduk itu ada nick, nama, alamat, tempat tanggal lahir. Lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin saya di sini memakai single select dan isikan optionnya laki-laki dan juga perempuan. Lalu create field, lalu itu ada agama single select juga karena dia berbentuk pilihan. Lalu kita isikan optionnya Islam, Kristen, dia Buddha, dan terakhir itu ada 4 aja, Hindu. Create field. Lalu setelah itu ada, kita geser dulu, pekerjaan pakai single line text.
Yang terakhir itu ada status memakai single select. Status single select. Lalu kita isikan status ini saya buat belum menikah. Dan yang belum menikah. Terakhir itu sudah menikah. Create field. Oke, di sini saya mengisikan field-fieldnya. Untuk default field yang akan tampil di list view pertama nanti kita isikan dulu. Oke, ini data diri saya sendiri. Anda boleh mengisikan data diri Anda. 1002. Jenis kelaminnya itu di sini saya buat laki-laki dong. Agama Islam. Pekerjaan translator. Status belum menikah. Oke, kita kembali ke Kodular. Selanjutnya itu ada di bagian blocks, kita konfigurasi. Pada screen pertama dulu kita konfigurasi. Kita cari screen pertama. When screen pertama backpress. Inisialisasi dulu screen pertama. Lalu kita ambil di TB penduduk get all row. Oke, setelah itu di sini screen pertama mengambil semua baris yang ada pada database itu. Baris pertama tadi kan kita isi pakai database pakai data diri saya. Berarti dia mengambil baris yang pertama itu adalah baris database itu saya. Apa sih? Selanjutnya itu kita buat konfigurasinya pada set loading. Kita circular progress-nya kita visiblekan, kita sembunyikan terlebih dahulu. Ketika sudah ditekan di backpress, sudah ditekan menu salah satu data, itu kita true-kan, lalu kita copy lagi. Lalu kita false-kan. Oke, setelah itu kita konfigurasi pada got all arrows-nya. Desain. Oh ya, untuk extension-nya kita download terlebih dahulu. Extension JSON Tools. Di sini saya memakai extension-nya itu JSON JavaScript. Kita download. Untuk cara pendownloadannya bisa ikuti tutorial saya. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita cari download here agar bisa mendownload file JSON-nya. Nah ini, kita download here, kita klik. Dia akan redirect ke drive. Lalu kita klik icon download. Oke, kita tunggu berapa saat. Oke, file sudah terdownload. Lalu kita pergi ke, kita close dulu. Pergi ke Kodular. Lalu kita klik extension yang tadi. Kita import extension. Lalu no file chosen yang dipilih. Tidak ada file yang dipilih. Lalu cari di mana file yang kita download tadi. Oke, kita open. Lalu import from file. Tunggu beberapa saat. Sampai file tersebut, extension tersebut sukses dimasukkan. Oke, kita drag and drop. Kita rename terlebih dahulu. Sini saya merename-nya itu JSON Tools. Rename. Oke, kita pergi ke blocks lagi. Kita konfigurasi spreadsheet-nya. Kita konfigurasi JSON-nya. Kita parse JSON terlebih dahulu. JSON string kita isi get-nya itu get response content. Oke. Setelah itu kita cari ke control. Kita ambil for each pengulangan. Tetapi form 2-nya ini kita hapus. Form 1 2-nya itu kan kita tidak tahu berapa data yang kita masukkan. Jadi kita masukkan yang ini, get current array length. Sebanyak berapa array, berapa data yang dimasukkan. Sampai berapa data yang kita masukkan. Oke, selanjutnya kita inisialisasi lokal ininya. Inisialisasi lokalnya, tidak di global.
Di sini saya menamakan itu nick. Oke, setelah itu kita konfigurasi lagi di bagian do-nya. Kita cari di list. Kita cari di item list. Lalu kita ganti dulu pakai huruf kecil aja. Selanjutnya itu listnya itu kita ambil di get nick. Lalu itemnya itu kita cari di list. Kita panggil lagi di JSON. Kita ambil di sub JSON object index JSON object name. Mana dia? Mana object name? Nah, ini kita drag. Oke, di sini kita memerlukan itu indeksnya get number, JSON object name-nya itu untuk JavaScript dia object name-nya itu adalah field. Kita cari di text, ambil string-nya dulu, ke atas ambil string, drag, lalu kita isikan field dengan tulisan seperti di layar. Oke, untuk atribut name-nya kita copy, kita ganti dengan nick. Atribut name-nya nick. Oke. Untuk pengambilan data dari database, saya rasa cukup ini. Dan kita konfigurasi lagi di list view penduduknya. Oh ya, kita lupa men-set. Cari dulu elements-nya. List view elements. Kita get nick, drag. Oke. Ini kita copy aja. Karena progress loadingnya itu kita sembunyikan, kita visiblekan setelah kita mengklik sebuah data pada list view. Kita visiblekan, true-nya ini kita gantilah false. Karena kan kita mau visiblekan. False di sini berarti kita itu kondisinya itu tidak memvisiblekan, tidak menyembunyikan. Salah tadi saya, tidak menyembunyikan circular progress-nya. Lalu untuk screen kedua itu saya mau nambahkan data, jadi tambah penduduk, copy. Kita copy screen aja, nggak menambah screen karena sedikit yang diganti. Yang pertama itu screen pertama tadi belum selesai deh. Kita tambahkan dulu floating button-nya. Ya, saya di sini tidak memakai button, akan tetapi pakai FAB floating action button. Sama aja sih itu, cuman di sini saya bikin upgrade terlebih baru agar sedikit ada upgradean lah gitu. Kita rename terlebih FAB add, kita add aja rename. Lalu untuk material iconnya ini kita bisa cari di Google nanti. Oke, kita ganti dulu animasinya, rotate on click-nya, dan centang. Kita konfigurasi FAB-nya. FAB sendiri itu logikanya berfungsi untuk ketika kita ingin menambahkan data pada screen pertama itu floating action button-nya itu udah ada di screen pertama dengan ketika kita mengklik, apa yang akan terjadi? Kita cari di control, lalu open another screen name. Ketika kita mengklik, langsung dia open another screen name, yaitu screen name itu yang kita buat tadi adalah tambah penduduk. Oke, untuk FAB ketika diklik, dia pindah ke screen tambah penduduk. Oke, selanjutnya tambah penduduk. Kita desain terlebih dahulu ya. Desain ini pengen kita hapus ya. Mungkin Giga Blocks dulu. Oh ya, inisialisasi backpress dulu ya. Untuk ketika kita mengklik screen tambah penduduk, itu ketika sudah selesai mengisi data, backpress dia kembali ke screen pertama, close screen.
Screen berarti dia pergi ke screen pertama, screen awal. Kita hapus dulu scrollnya karena tidak membutuhkan lagi. Ini juga kita hapus. Oke. Di sana kita desain dulu lah kayaknya. Oke. Ada yang kurang tadi. Oh ya, untuk FAB itu ketika kita mengklik FAB semestinya apa ini ya? Kita klik dulu SAB-nya, FAB. Cari yang namanya itu visible. Ya. Kayaknya gini, ketika kita sudah mengklik FAB itu FAB add-nya itu nggak bakalan ada lagi pada screen kedua. FAB add-nya itu, FAB tambahnya itu pasti tidak ada lagi di screen kedua karena screen kedua itu kita fokus untuk menambahkan data penduduk. Kita ganti jadi tambah penduduk. Oke. Sudah terganti pada title-nya. Lalu kita desain. Kita butuh pertama sini space untuk membagi jarak. Space. Lalu kita height-nya itu kita ganti 16. Width-nya itu kita fill parent kan. Untuk screen pertama itu kita ganti lagi ke left ke top. Default-nya. Oke, kita copy aja untuk tambah space. Selanjutnya ini untuk memisahkan space 1 dan space yang lain kita butuh horizontal. Lalu kita drag. Height-nya kita fill parent 22, height and width. Selanjutnya itu kita butuh space lagi. Karena di sini saya membuat form. Untuk height-nya itu kita fill parent, width-nya kita ganti 16 pixel. Kita copy aja. Copy. Lalu untuk memisahkan dua space ini kita butuh vertical arrangement. Oke, kita fill parent kan. Oke, ini vertical arrangement kita ganti ke form value. Form aja. Lalu untuk intinya value-nya kita itu butuh label dan juga text box untuk menambahkan data-data yang sudah kita buat tadi di database. Yang perlu itu adalah pertama adalah tadi nick sini pakai text box. Oke, text box karena kan dia tidak berbentuk pilihan, text tb nick. Oke, untuk selanjutnya itu fill parent, hint-nya kita ganti ketikan nick. Nah, kalau misalnya kita tidak ganti nanti yang defaultnya muncul. Dan colornya saya buat gray. Kita copy aja di sini untuk data-data yang selanjutnya seperti data nama, alamat, dan sampai dengan status. Nama, konfigurasinya sama seperti nick tadi. Tinggal kita ganti di bagian teks. Kita drag dulu, ini tadi ya. Kita drag dulu ke atas, kita ganti. Jadi kita ganti namanya nama. Oke. Kita copy text box-nya karena nama di sini saya memakai text box. Dan hint-nya jangan lupa juga diganti. Di sini saya merename setiap label text box dan juga nanti ada spinner. Saya juga merename agar pada konfigurasi blok itu tidak kewalahan, tidak bingung yang mana label nick, yang mana label nama gitu. Oke, konfigurasinya masih sama. Ikuti saja tutorial di layar. Jadi saya tinggal ganti rename dulu jenis kelamin JK aja. JK TTL. Ya, TTL kan, TTL. Nama, alamat, ya, tanggal lahir kita buat. Itu alamat dulu, ini belum kita ganti, rename. Ini ketikkan alamat. Oke, ini
tempat tanggal lahir. Di sini biasa tempat tanggal lahir itu saya buat date cuman pakai text box aja. Base-nya TTL. Ini kita ganti, ketikkan tempat tanggal lahir. Ini akan muncul ketika kita mengklik screen kedua. Langsung muncul ini pada text box. Di sini JK rename. Oke, ini jenis kelamin, bukan hinnya, jenis kelamin, hinnya text box. Ini pakai spinner, karena kan ini berbentuk tadi kayak kita buat di Airtable, dia berbentuk single select. Ini kita butuh spinner agar dia mempunyai option items. Oke, kita rename dulu, kita bikin SP jika. Selanjutnya itu kita fill parent kan spinner, kita ganti backgroundnya, saya mau putih versus hitam sih agar nampak. Kalau putih dua-dua nggak nampak, just add. Oke, kita scroll ke atas, kita boldkan, kita ganti laki-laki, koma untuk pemisah antara item satu dan item lainnya itu ada memakai koma, tidak memakai spasi koma. Oke, selanjutnya itu kita rename. Konfigurasinya masih sama seperti sebelumnya. Tinggal rename aja. Lalu ganti teks. And then ganti hint untuk text box. Ini kita ganti dulu. Rename. Nah, teksnya kita ganti. Yang itu adalah pekerjaan ya. Pekerjaan. Karena kan untuk teks pekerjaan itu ada pekerjaan. Selainnya itu pakai nanti spinner. Oke, selanjutnya itu kita copy lagi. Copy labelnya. Ada berapa? Sini lagi belum ya? 2 ya? 2 atau 3. Kita rename dulu. Ini status. Apa aja ya? Oh, agama belum ya? Delete dulu lah. Ini status. Terus kita butuh spinner ya. Spinner. Lalu kita copy aja. Dan itemnya kita ganti. Belum menikah, koma, sudah menikah. Oke, datanya. Oh, satu lagi agama. Agama di bawah jenis kelamin. Oke, kita ganti dulu. LB agama, rename. Lalu dia pakai spinner ya. Itu kita ganti teksnya agama. Kita copy spinnernya. Oke. Copy. Kita ganti item aja. Islam, Kristen, Hindu, Buddha dulu ya. Buddha, Hindu. Kan sesuai kan? Buddha, Hindu. Oke. Sesuai. Oke, kita ganti ininya agama, rename. Lalu apalagi oh ini. Kita rename dulu. SP status ya. Nah, status. Oke, ini kita scroll label lah dulu biar bisa di scroll untuk menambahkan button tambah agar kita bisa mengkonfigurasi di sini untuk menambah data. Ambil tambah. Oke, kita ganti dulu backgroundnya, minta biru, lalu font bold. Oke, rename dulu btn ya, btn add. Oke, selanjutnya itu blocks lah ya. Desainnya udahlah segitu aja. Oke, kita kembali ke blocks. Ini konfigurasi pada screen pertama tadi karena kita copy screen. Kita ini dulu konfigurasi yang pertama. Ya, untuk input data. Button add kan. Button add. Cari nama itu button add klik. Ketika button add itu diklik, apa yang akan terjadi?
Kita cari dulu, buat dulu kondisinya. Jika button add diklik, kalau datanya kosong, is empty. Kalau datanya kosong, apa yang akan terjadi? Pertama itu data nick dulu lah ya, sesuai urutan nick. Oke, dan oh ya, masukkan ini dulu ya, snack bar. Snack bar ini sama fungsinya kayak notifier. Cuman untuk tampilan snack bar itu notisnya itu ada di bawah nanti ketika kita jalankan. Oke, snack bar message. So message-nya itu kita copy aja yang files ini. Tekan string. Kita copy, lalu kita ganti isinya. Data lah, nick tidak boleh kosong karena kan data pertama itu adalah nick. Lalu kita else if terapikan else if-nya. Kita buat aja banyak dulu ya kan. Oke, tetapi di sini yang kosong itu hanya text box. Untuk spinner itu itemnya sudah kita isi di bagian desain, jadi itu tidak bisa kayak kosong karena ketika kita jalankan itu udah ada. Untuk konfigurasinya itu sama dari nick sampai pekerjaan text box-nya, jadi saya persingkat aja. Seperti tampilan pada di layar, seperti inilah nanti tampilan konfigurasinya sampai dengan text box pekerjaan. Oke, setelah itu, setelah kondisi selesai, jika data sudah penuh, sudah diisi semua, apa yang akan terjadi? Kita konfigurasi di Airtable-nya. Kita panggil untuk meng-create data. Dengan di sini kita tambah meng-create sebuah data, menciptakan atau menambahkan sebuah data baru. Lalu kita make a list, salah nih kayaknya, make a list. Claims name-nya berapa item yang kita butuhkan, copy dulu inilah. Lalu kita ganti nick. Di sini kita butuh 8 item seperti yang kita buat tadi di Airtable ada 8 item. Kita drag dulu item-itemnya sampai dengan 8. Untuk pengisiannya itu dari nick sampai dengan status. Nick sampai dengan status. Seperti tampilan yang nantinya kita rapikan terlebih dahulu seperti tampilan nama yang kedua, tampilan ini seperti tampilan yang di Airtable ini. Oke, nah seperti sini saya buat sampai dengan status. Untuk ini kita copy dulu make a list-nya. Untuk yang di bawah ini dia bukan string tapi karena sudah itu kita buat di text box-nya, values-nya, isinya. Kita hapus dulu. Untuk ini kita isi dari pertama itu nick, lalu sampai dengan status. Akan tetapi yang membedakan itu antara text box dan juga spinner, spinner jenis kelamin, agama, dan juga status. Lalu kita konfigurasi di ininya, database-nya. Kita cari yang created. Ketika baris sudah ditambahkan, apa yang akan terjadi? Kita ini di sini karena kan tadi snack bar itu kita ganti background menjadi warna merah, kita ganti dulu backgroundnya jadi warna hijau. Ketika kita sukses, ini kan snack bar tadi snack bar error sebelumnya. Ini untuk snack bar sukses kita ganti background menjadi hijau. Kita copy stringnya, lalu kita ganti. Ketika sukses, apa yang akan terjadi? Show message yang keluar. Notisnya kita ganti message-nya, data penduduk berhasil ditambahkan. Oke. Kita konfigurasi lagi.
kita close screen. Ketika sudah ditambahkan, kita konfigurasi di close screen. Tambahkan close screen agar dia itu kembali ke screen pertama. Oke, untuk all arrows ini kita buat dulu globalnya itu jadi listening ya, listening. Kita buat cocok lah ya, listening. Oke, ini ada yang kita hapus dulu yang karena udah pakai global, kita nggak perlu lagi yang lokal ini. Lokal ini tadi di screen 1. Terus ini kita hapus, kita ganti. Loh, ya. Kita tambah dulu index in listingnya. Fungsi index in listing ini saya tambahkan di sini untuk ketika kita menambahkan sebuah data yang sama, itu data tersebut tidak bisa ditambahkan. Akan muncul nanti message-nya itu saya buat nanti message-nya nick sudah terdaftar. Jadi kita butuh index in listing. Lalu kita pakai dulu logikanya yang ini. Kita drag. Kita copy yang ini, get global. Untuk listnya, things-nya itu kita butuh ini. Karena kita fokus kita ganti ini ke nick. Fokus ke nick-nya. Untuk primary key atau unique key-nya di nick. Oke, logikanya itu tidak sama dengan ya, jika nick tidak sama dengan kita cari yang ini tidak sama dengan 0, maka data tersebut tidak bisa ditambahkan. Oke, kita copy snack bar-nya, kita isi itu nick sudah terdaftar. Oke, berarti ketika kita inputkan dua data nick yang sama itu tidak bisa. Nanti kita jalankan ya. Kita butuh di sini screen kedua itu adalah create update. Itu edit data, edit penduduk, copy. Karena kita masih memakai desain yang sama, jadi saya copy aja. Oke, untuk desain tadi input, tambahkan data. Sekarang kita mengedit data. Untuk desain menurut saya nggak usah diganti lah. Mungkin ada yang diganti nih. Kita hapus dulu yang bagian text box. Karena saya ingin itu text box-nya itu memakai label. Kita copy aja, copy. Karena ketika menjalankan nanti saya mau nick-nya itu nggak usah diganti, nggak bisa diganti karena kan nick itu kayak data primary key-nya saya buat tadi. Nick value kita itu lalu ininya kita ganti menjadi 16 aja lah ya. Misalkan 16 ya, oke. Ini kita centang font box-nya. Oke, selanjutnya kita blocks. Nah, tadi udah ada yang dihapus. Oke. Ini kita ganti dulu ya, karena kita mengedit bukan menambah lagi. Kita ganti teksnya update ya, update. Lalu kita gantilah backgroundnya, jangan biru juga. Kan data terganti, lalu kita ganti backgroundnya jadi hijau, light green. Kita pergi ke blocks, kita konfigurasi. Oke, screen pertama tadi kayak ada yang salah. Oh iya, lupa. Ini saya drag dulu ya. Ketika kita mengklik pada screen pertama, data pada screen pertama nanti, kita harus mengkonfigurasinya. Ketika kita mengklik list view-nya, kita open another screen-nya. Open another screen. Ini kita copy aja, kita edit penduduk. Oke.
start value-nya kita isi dulu. Kita ambil di list view penduduk, lalu selection ya, selection index. Oke. Baru nanti bisa diklik data itu. Oke, selanjutnya itu kita konfigurasi button edit. Button edit. Kita nicknya value. Ya, kita kan value dulu sebelum button edit value. Yang ini tadi kita konfigurasi. Pindahkan di sini. Ini penduduk. Karena kan ini untuk mengambil data nicknya yang sudah terdaftar, dan nick tersebut tidak bisa diubah-ubah lagi. Oke, kita hapus tadi yang itunya, yang kita ganti ke kondisi. Ini kita scroll dulu ke bawah ya, kita kondisi sama dengan, kita ambil get start value, lalu kita ambil get number. Oke, untuk dan-nya ini kita hapus dulu lah ya, atau ini pindahkan kemari, karena kan ini kita mengkonfigurasi value nicknya. Lalu ini kita pindahkan di sini di atas conditionnya. Oke, dan nanti kita ganti lah ini ya, bukan create lagi tapi update. Ini kita ini dulu kondisi-kondisinya agar ditarik ketika kita mengklik list view, itu data tersebut ditarik dari database agar tampil ke screen editnya. Ini kita konfigurasi dulu. Ini data saya nggak hidup ini, makanya server error. Kita konfigurasi aja lah dulu ya. Jaringan saya agak oke, udah. Ini kita ganti nama. Ini kita duplikat aja sampai dengan, kenapa tidak yang di atas itu tidak text box, karena sudah diganti ke label. Tadi kita ganti label dan nick itu tidak bisa diedit. Ini kita buat aja sampai dengan spinner status. Ini kita setnya itu kita ganti sesuai ininya, atribut name-nya itu kita ganti juga. Text box untuk ininya spinner ya, tuh. Yang lainnya itu spinner. Pertama itu adalah spinner agak CK ya, jenis kelamin untuk pertama. Kelamin yang selection 2. Oke. Ya, selection 2. Oke, kita copy yang di atas. Taruh di atas dulu. Kita ganti pekerjaan. Oke, ini kita copy aja. Copy, jangan lupa diganti atribut name-nya itu jadi jenis kelamin. Oke. Ini dari sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menangkap data dari database tadi agar bisa ditampilkan pada screen edit penduduk. Oke, agama. Terakhir itu jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status. Atribut name status. Oke, pemanggilan data kita rapikan dulu, sesuaikan urutannya di database tadi sama yang di kodular ini, sesuaikan. Itu kita konfigurasi lagi, kita close screen, break, sama ini sama close screen. Oke, kita break.
ketika data tersebut sudah tampil, kita break. Nggak sama sih, nggak beda sama close screen. Kalau close screen, ketika data tampil, dia langsung nutup dong. Ini kita break, hentikan prosesnya. Oke, selanjutnya itu kita konfigurasi buttonnya. Ini kan tadi button ini ya, button add. Ini kita hapus, tadi kan udah di button add, kita hapus aja nih listingnya. Oke, ini kita hapus. Salah hapus saya, kita Ctrl Z dulu lah ya. Ya kan, salah hapus aturan kan yang di bawah ini aturan yang dihapus. Ctrl Z, kita hapus yang di bawah ini. Kan yang bawah ini kita hapus. Oke. Dan ini ada yang kosong. Di valuation tadi ada yang kosong kayaknya. Kita ini aja ya, kita drag. Ininya keluar dong yang di atas. Oke, kita else. Ya, ini kondisi terakhir kita taruh di sini. Update ya, update. Ini update row. Nggak create lagi. Kita ambil update row. Karena kan kita tidak menciptakan baris baru, akan tetapi mengedit baris yang ada, data yang ada. Oke, columns name-nya kita copy aja, columns and value-nya kita hapus nanti ya. Oke, row number ini kita copy yang get number ya. Yang ini ya, get start value. Number pula, get start value kita copy. Kan kita isinya itu kita mulai yang baru. Isinya kita ganti yang baru. Jadi get start value kita pakai row number-nya. Memulai value yang baru, isi yang baru. Kita copy, kayaknya ada yang data yang kurang. Tuh text box pekerjaan. Pekerjaan, oke. Oke, data pertama ini kosong di make a list. Apa yang kosong? Oh iya, labelnya. Karena kan kita ganti ini, kita hapus dulu. Karena kan kita ganti label. Jadi text box-nya hilang. Oke, kita konfigurasi dulu lah ya yang di ini Airtable. Ketika data diupdate, drag ke atas ya. Oke. Ketika data selesai diupdate, apa yang akan muncul? Oke, kita copy aja yang ini. Snack bar-nya sudah pasti muncul kan. Copy, kita tarik aja lah. Nah kan itu sudah nggak dipakai lagi, nanti kita tarik ke atas. Oke. Tarik ke bawah, kayaknya di atas penuh kali. Tarik di bawah. Oke, kita ganti, kita besarkan dulu, kita push ini, push row created, row update, kita ganti data, jadi di update, oke, selesai. Untuk datanya itu sudah diupdate nanti diupdate juga nanti di Airtable. Make a list-nya ya, kita isi yang label value-nya. Ini di text box tadi kan kosong, jadi kita naikkan aja ini. Naikkan. Karena kan kita tidak mengedit lagi di bagian nick. Hanya kita bisa mengedit di nama, alamat, sampai dengan field status. Ini udah kondisi terakhir, berarti ini kita hapus kelebihan kondisi else if-nya. Hapus satu aja, delete. Oke, kita tengok ke atas. Oke, sudah rapi. Untuk button edit saya rasa cukup di situ. Konfigurasinya ada lagi kayaknya yang belum.
Di bagian desain, oh ya, kita tambahkan button satu lagi. Oke, button cancel ya. Kan ada orang kayak mau ngedit data, tapi udah pas nih datanya gitu. Jadi kita tambahkan button cancel agar dia balik ke screen pertama untuk mengedit data lainnya. Salah gitu masuk ke data yang mau diedit gitu. Salah misalnya. Ganti cancel. Oke. Warna jangan lupa diganti, sini pakai warna deep orange ya. Saya pakai. Terserah kepada user sih mau pakai optional aja. Oke, warna apa? Mau nggak diganti pun nggak apa-apa. Oke, kita konfigurasi yang button cancel. Ketika button cancel diklik, apa yang akan terjadi? Tentunya close screen dong. Close screen kita menutup screen yang edit tadi. Karena kan itu button cancel ada di ini. Edit. Oke. Kita tes saja ya. Sudah selesai menurut saya. Oh, belum. Kita ini tambahkan create, update udah, selanjutnya delete. Tapi delete sini saya nggak pakai button lagi ya, saya memakai namanya itu floating action button. Floating action button. Nah, kita rename dulu FAB delete. Oke, ini kita ganti dulu warnanya jadi merah lah ya. Terus material akunnya di sini karena tidak add lagi tapi delete. Delete ada kan? Ada. Untuk material akun kalian bisa cari di material akun, klik aja di Google material akun guide. Dia akan muncul material akun apa aja. Oke, selanjutnya kita konfigurasi FAB-nya. FAB delete. Klik. Ketika FAB delete diklik, apa yang akan terjadi? Kita ambil database-nya, data di database-nya, kita cari delete. Oke. Bukan yang ini kayaknya. Yang call delete. Oke. Row number-nya itu kita ambil get start value. Copy. Tarik ke bawah. Oke. Nih. Nah, ketika di delete itu dia membuat data baru, mengisi data yang baru. Berarti data tersebut kayak dari delete berarti di situ berarti kosong. Ya pun di delete gitu kan berarti data tersebut udah dibuang gitu, dihapus. Tapi ini kita jangan lupa. Oke, close screen-nya. Jadi saya mau ketika udah dipicit button delete itu langsung pindah ke screen pertama lagi. Untuk memilih ininya. Kita visiblekan dulu. Untuk memilih data selanjutnya. Data yang lainnya. Oke. Konfigurasi lagi. Oke, FAB-nya. Ya, visible-nya. Tadi kan udah diencentang visible-nya. Kita visible. Cari visible. Oke. Kita drag visible. Di edit penduduk. Lalu cari logiknya. Logic. Cari yang true. Oke. Sembunyikan FAB. Benar kondisinya. Berarti FAB disembunyikan ketika mengedit ini. FAB ditampilkan. Kalau disembunyikan ditampilkan ketika mengedit. Apakah data tersebut diedit kah atau dihapuskah? Oke, ini kita drag ke bawah.
layarnya suka kecil-kecil lah. Oke, kita drag kemari. Oke, ini kita ganti false. Oke, kita sudah mengedit data. Function action button delete-nya itu hilang gitu loh. Kita tes. Ini memakai Codular Companion, memakai juga ini apa namanya, smartphone. Di Codular Companion smartphone, scan barcode. Oke, setelah itu sudah tampil. Saya ini dulu ya, apa namanya, double Chrome, and then saya buat Air Android mirroring. Oke, setelah itu kita mirroring, klik start dulu ya. Oke. Ini adalah tampilan screen pertama pada pengelola data penduduk. Ini adalah data pertama yang sudah kita tambahkan di Airtable tadi. Langsung aja kita tambah sebuah data. Klik floating action button-nya yang add, lalu kita tambahkan nick-nya. Sini asal-asalnya 1203. Nama Yumi Kwandi. Oke, alamatnya itu saya buat Jalan Sudirman ya. Jalan Sudirman. Oke, itu aja. Jalan Sudirman. Oke, tanggal lahir Jakarta 19 Mei 1998. 99. Oke, 99. Ini Kristen, pekerjaan freelance model. Oke, belum menikah, tambah. Apakah sukses? Oke, data penduduk berhasil ditambahkan. Demikian juga yang ada pada database berhasil juga ditambahkan. Dan pada list view screen pertama juga berhasil ditambahkan. Terlihat pada layar. Database juga berhasil. Oke. Kita tambah lagi datanya. Tambah lagi 3 data aja lah ya. 2 data. Oke, nicknya 12. Oke. Namanya itu Devina Berta. Oke. Alamatnya itu Pondok Gede. Oke, tempatnya itu Bali. Oke, 18 Agustus 1998. Oke, perempuan, agamanya itu Kristen. Pekerjaan model katalog ya. Statusnya itu belum menikah. Oke, kita tambah. Oke, sukses juga. Ada 3 data berarti yang sudah ditambahkan. Dan juga pada database ada 3 data juga. Oke. Untuk selanjutnya itu kita coba mengedit data lah ya. Edit data, kita klik data yang mau diedit. Lalu seperti saya bilang sebelumnya, nick itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Yang bisa itu nama dan selanjutnya. Kita isi namanya Surbakti lah kita tambahkan. Kita update. Sukses atau enggak? Update. Data penduduk berhasil diupdate. Dan juga di database itu berhasil diupdate. Oke. Selanjutnya kita edit lagi di nama itu alamat lah. Alamat kita edit di Jalan Limau Manis. Bisa dia lahir di Bali, Jalan Limau Manis. Oke. Kita update. Oke, di database juga terupdate. Oke. Untuk update berarti sudah sukses. Selanjutnya itu ada sebelum ke delete kita coba dulu cancel lah ya. Cancel. Apa yang akan terjadi? Cancel. Oke, dia balik ke screen pertama. Sukses berarti close screen ke screen pertama. Oke, selanjutnya itu kita coba ke floating action button delete. Kita mau hapus yang Yumi ini, kita hapus, kita tinggal klik floating action delete-nya. Oke. Data sudah terhapus dan otomatis ke screen pertama. Oke. Dan di database juga tidak ada nama Yumi Kwandi Surbakti lagi. Oke. Kita coba yang konfigurasi index in listing tadi dengan menambahkan data yang sama dengan database. Kita coba di database di data Devina Berta. Kita isikan dulu, dia minta isi semua, nama,
Isikan dulu lah ya, namanya Devina Berta. Alamatnya itu Jalan Limau Manis. Tempat tanggal lahir Bali, apa ya? 18 Agustus 1998. Oke. Jenis kelamin perempuan. Agama Kristen, pekerjaan model katalog. Model katalog enggak sih? Oke, model katalog. Belum menikah, belum. Tambah. Ya, di sini sudah terbukti berarti konfigurasi yang telah dibuat tadi sudah berhasil. Namanya itu dengan snack bar-nya itu muncul nick sudah terdaftar seperti tampilan yang tadi. Coba kita gantilah namanya, kita tambahkan Siregar. Atau bisa ya kan? Oh, ternyata tidak bisa karena kan unique key-nya itu saya ambil tadi di nick. Jadi kalau nick-nya itu sudah sama, tidak bisa lagi menambah data yang sama. Inilah aplikasi yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.